Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukarobin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MSI. Baik, untuk judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Alasan saya mengambil masalah ini ialah dilatar belakangi oleh pada era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi seperti internet, perangkat lunak, pendidikan, dan aplikasi pembelajaran interaktif telah membawa perubahan signifikan dalam cara belajar dan mengajar. Perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Dikarenakan dengan adanya teknologi, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi dan belajar secara mudah dan praktis. Dengan menggunakan teknologi juga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada saat pembelajaran. Berdasarkan fakta yang berkembang sekarang ini, sebagian banyak mahasiswa lebih suka menggunakan internet untuk memenuhi tugas mereka daripada dengan menggunakan buku sebagai sumber pemenuhnya. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh pada penggunaan teknologi informasi terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Dengan mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan teknologi terhadap hasil belajar mahasiswa, kita dapat menentukan dan mengembangkan strategi untuk pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian dapat menambah masukan ilmiah yang berharga dalam pemahaman tentang hubungan antara teknologi informasi dan hasil belajar mahasiswa. Temuan penelitian ini bisa menjadi pijakan atau referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berfokus pada pengaruh teknologi informasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi dua, yaitu yang pertama bagi peneliti. Bagi peneliti untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan teknologi informasi supaya di masa yang akan datang dipergunakan ketika menjadi pendidik. Yang kedua, bagi peserta didik. Bagi peserta didik untuk bahan masukan dalam upaya peningkatan profesionalisme penggunaan teknologi informasi. Baik, yang selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama teknologi informasi dan yang kedua hasil belajar. Pada bagian teknologi informasi terdapat definisi teknologi informasi, dan yang kedua fungsi teknologi informasi, dan yang terakhir tujuan dari teknologi informasi. Pada bagian hasil belajar terdapat definisi hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Baik, yang selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian dari Tika Supriyati tahun 2022 dengan judul Pengaruh Model Kreatif Problem Solving Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa SMA. Baik, yang selanjutnya hasil penelitian dari Adelia May Sedyani tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Rumah dan Penguasaan Teknologi Informasi Terhadap Hasil Belajar Komputer Akuntansi atau MYOB. Yang ketiga, hasil penelitian dari Ayus Dandi Ayus dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Matematika Berbasis Daring e-Learning
terhadap prestasi belajar siswa. Yang keempat, hasil penelitian dari Sarifatu Ula dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Teknologi di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Biologi di MAN 2 Jember. Yang selanjutnya, hasil penelitian dari Nada Fadia Haya dan kawan-kawan dari Universitas PGRI Madiun tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Inteligensi dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK Negeri 1 Magetan. Yang selanjutnya, hasil penelitian dari Gita Lilis Suwarni dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat terhadap Hasil Belajar Siswa. Baik, yang selanjutnya hasil penelitian dari Fahrina Taufik tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 101 Krueng, Barona, Jaya, Aceh Besar. Yang selanjutnya hasil penelitian dari Yami Novertika tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Model Tutorial dalam Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Padang. Yang selanjutnya hasil penelitian dari Entis Sutisna dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Subtema Lingkungan Tempat Tinggalku. Dan yang terakhir, hasil penelitian dari Junialdi Eka Putra dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Kompetensi Penggunaan terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi serta dampaknya pada kualitas informasi akuntansi. Baik, yang selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis yang didasari oleh permasalahan penelitian dan kajian teoritis yang dikemukakan di atas dapat dibuat hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, hipotesis analisis atau HA. Terdapat pengaruh antara teknologi informasi dengan hasil belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023. Dan yang kedua, hipotesis nol atau H0. Tidak ada pengaruh antara teknologi informasi dengan hasil belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023. Baik, yang selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah menggunakan pendekatan kuantitatif karena ingin memperoleh hasil pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan pendekatan kuantitatif ini bersifat eksperimen yang mana mengeksperimenkan penggunaan teknologi informasi pada pembelajaran guna mengetahui adakah pengaruh antara variabel X teknologi informasi dengan variabel Y hasil belajar siswa. Peneliti akan melakukan eksperimen menggunakan sampel sebagian dari mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023. Dengan pengukuran menggunakan pretest dan posttest. Pada sampel ini akan dilakukan pretest terlebih dahulu. Setelah mendapatkan hasil dari pretest, pengajar melakukan pembelajaran menggunakan teknologi informasi, bentuk dari penerapan teknologi informasi. Setelah dilakukannya metode pengajaran tersebut, di akhir sesi pengajar melakukan posttest yang menggunakan soal yang sama. Setelah didapatnya hasil, maka akan diukur peningkatan nilai antara pretest dan posttest. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan peneliti adalah teknologi informasi yang dinyatakan dalam X. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan peneliti adalah hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 yang dinyatakan dalam Y. Baik, yang selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama,
Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu alat yang dapat berwujud hardware ataupun software yang berguna untuk mengolah data, memproses data, mengubah dan mendapatkan informasi. Yang kedua, definisi hasil belajar. Hasil belajar ialah sebuah perubahan oleh peserta didik dalam berbagai aspek yang didapat melalui pengalaman selama belajar serta dapat diukur melalui pengujian tes. Hasil belajar yang akan diolah datanya ialah hasil belajar ekonomi dengan materi pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 dengan data sebagai berikut pada tabel 3.4.1, yang mana kelas Indralaya berjumlah 66 mahasiswa dan kelas Palembang berjumlah 30 mahasiswa dengan total seluruhnya 96 mahasiswa. Sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ditentukan berdasarkan teknik sampling probability, yaitu Closer random sampling, yang mana teknik ini menggunakan populasi tidak berdasarkan dari individu, melainkan berdasarkan dari kelompok, yang setiap kelompok ini akan menjadi sampel ditentukan secara random atau acak yang dipilih oleh peneliti. Baik, ya selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah lembar tes yang terbagi menjadi pre-test dan post-test. Adapun instrumen pada penelitian ini ialah alat yang mengukur variabel hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023. Bentuk soal yang akan diujikan ialah soal esai sebanyak 10 soal yang berisikan ranah kognitif pada aspek pengetahuan atau C1, pemahaman C2, aplikasi C3, analisis C4, evaluasi C5, dan kreasi C6. Instrumen ini diperuntukkan untuk mengetahui tercapaian rata-rata penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran setelah penggunaan teknologi informasi pada pembelajaran. Baik, yang selanjutnya uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas ahli. Dalam penelitian ini, sebelum membagikan tes kepada responden, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh validator ahli, yaitu dosen program studi pendidikan ekonomi, untuk menguji validitas atau keabsahan soal tes. Tujuan dari validitas ahli adalah untuk menjamin bahwa tes yang dibuat peneliti benar-benar baik dan dapat mengukur serta menghasilkan informasi yang valid. Dalam hal ini, validator berhak memberikan saran dan kritik terhadap soal tersebut, sehingga lembar soal tersebut benar-benar layak untuk digunakan. Yang selanjutnya, uji validitas eksternal. Sebelum lembar tes dapat digunakan sebagai instrumen penelitian, dilakukan uji validitas terlebih dahulu pada setiap soal. Teknik statistik dalam pengujian menggunakan rumus korelasi produk momen person, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya uji reabilitas. Dalam pengujian reabilitas instrumen, rumus untuk menghitung koefisien reabilitas yang sesuai dengan instrumen adalah dengan menggunakan rumus alfa. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya teknik analisis data. Pada penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Pada teknik ini terdiri dari dua teknik analisis, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Peneliti menggunakan statistik inferensial. Teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan statistik inferensial dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi informasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Pada penelitian ini, teknik analisis tersebut dapat dilakukan untuk menguji hubungan antara kedua variabel independen dan dependen dengan penggunaan uji statistik. Dengan teknik analisis data kuantitatif ini,
dapat diketahui apakah teknologi informasi mempengaruhi hasil belajar peserta didik atau tidak. Yang selanjutnya, uji prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas diperuntukkan untuk menguji antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen, yaitu variabel Y. Pada model regresi memiliki distribusi normal atau tidak dalam penelitian. Variabel independen atau X adalah teknologi informasi dan variabel dependen atau Y adalah hasil belajar peserta didik. Uji ini dilakukan bertujuan guna menilai sebaran data pada sekelompok data atau variabel. Sebaran data itu berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan ialah rumus kuadrat pangkat 2, yaitu rumusnya sebagai berikut. Berdasarkan hipotesisnya, penguji ini dapat dikategorikan yaitu seperti A0, X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. Maka HO diterima dan HA ditolak. Data yang dihasilkan berdistribusi normal. Yang kedua, HA sama dengan X kuadrat hitung lebih besar dari X2 tabel. Maka HO ditolak dan HA diterima. Data yang dihasilkan tidak berdistribusi normal. Menentukan X kuadrat tabel dapat dilihat pada tabel nilai krisis C kuadrat taraf signifikan 5%. Dan selanjutnya, uji hipotesis. Jenis pengujian hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat asosiatif sebab akibat, yang dimana penelitian ini mempertanyakan hubungan akan dua variabel yang berada di dalam penelitian, yaitu pengaruh teknologi informasi, variabel X atau bebas, dan hasil belajar siswa sebagai variabel Y atau terikat. Salah satu bagian atau tujuan dalam eksperimen adalah melakukan komparasi atau perbandingan. Untuk menguji perbandingan dapat digunakan cara uji yang sederhana, yaitu menggunakan uji T atau tes. Ada dua rumus uji T yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Salah satunya adalah uji T one sample. T test dalam penelitian ini rumus yang dipakai adalah one sample T test. Rumus uji T-nya ialah sebagai berikut. Kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak, artinya signifikan. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima, artinya tidak signifikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.